Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Amin di Panakukang, Makassar yang kami muliakan. Juga kesempatan ini saya lagi Zoom dengan mahasiswa saya yang ngambil mata kuliah Manajemen Industri Produk Halal ya, di jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia. Jadi saya sambil isi kajian, Pak, saya juga ngajar sekarang ini. Jadi di berbagai tempat mahasiswa saya ada dari NTB, ada dari Sulawesi Tenggara, ya, ini menyaksikan. Baik, judul hari ini kita adalah perkembangan jaminan produk halal atau JPH. Kira-kira bagaimana produk kita ini dijamin halalnya, juga terkait dengan kebutuhan produk halal, ya, kebutuhan produk halal. Secara umum, makan yang kita makan itu adalah bukan sekedar kita memasukkan sesuatu ke dalam perut kita atau mengganjal perut kita, tapi juga memiliki konsekuensi. Kalau kita salah-salah makan, maka istilahnya bisa neraka jahanam yang kita dapat. Kalau bukan barang yang halal yang masuk ke perut kita, maka kalau yang barang haram masuk ke dalam perut kita, itu bisa menjadi penyebab kesulitan kita nanti baik di dunia maupun di akhirat, ya. Yang kedua alasannya adalah berkait dengan makanan akan mengganggu juga ibadah kita. Coba Pak, bapak-bapak, ibu-ibu bisa merenung, kalau mungkin kita tidak ketika kita makan sesuatu yang bukan yang baik lah, bukan sekedar halal haramnya, tapi misalnya sesuatu yang tidak biasa kita makan, tiba-tiba perut kita sakit, biasa kan? Misalnya tiba-tiba kita minum yang tidak biasa kita minum, SK atau apakah gitu ya, tiba-tiba perut kita sakit karena tidak terbiasa, itu mengganggu tubuh kita. Maka makan yang kita makan itu artinya tidak thayyib, tidak baik, ya, mengganggu diri kita, ya. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak sembarang makan, ya, karena tubuh kita ini membutuhkan makanan yang tidak seberapa sebenarnya, ya, iya, bukan seperti pepatah kita ini kebanyakan kalau di orang Makassar mengatakan ngandre mako ejatompi na doang cambok mi kan biasa gitu kata, iya, tena apa nakan orang Makassar kata tena batang keke, ya. Ini mungkin kalau diterjemahkan daerah lain, karena mungkin ini dimonitor di Pontianak juga, Pak, ya. Jadi semua beberapa grup saya share. Jadi artinya apa? Kalau kita makan, ada semacam pepatah mengatakan ejatompi na doang. Itu artinya seolah-olah bahwa nanti sakit juga baru kita rasa, kan begitu. Itu udang nanti masuk di kuali baru berwarna merah, Pak. Kalau makan udang kan warna merah, Pak, toh enak kan? Iya. Tetapi sebelumnya dia tidak berwarna merah, udang itu. Iya. Itu. Kemudian misalnya kita mengatakan tena batang keke, tidak ada katanya perut yang robek, pokoknya makan saja. Iya. Ini tidak boleh, Pak. Sebab apa? Kita menzalimi diri kita. Ya, kita menzalimi, zalimu bi nafsi. Iya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bahkan pendapat para ulama mengatakan makanan haram akan mempengaruhi karakter. Nah, ini ada penelitian, Pak. Ada riset, ada penelitian terkait dengan makanan yang mempengaruhi karakter. Ya, misalnya gini, kita punya gigi nih, Pak, kan lebih banyak taring, lebih banyak gigi seri. Kalau binatang yang buas itu ada gigi taringnya, memang untuk mengoyak-ngoyak makanannya. Ini menunjukkan dengan gigi kita, Pak, kita bisa tahu bahwa makanan kita itu tidak perlu yang terlalu keras,
ya, atau katakanlah daging yang keras, ya daging sekali-sekali boleh. Padahal kita lebih banyak ke nabati, ke tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, karena gigi kita juga. Jadi gigi itu menunjukkan apa makanannya. Coba kalau harimau Pak, giginya memang ada taringnya, atau buaya, itu karena memang ketika dia makan dia mau koyak-koyak itu kan, dia mau koyak itu dia punya makanan itu kan, supaya nanti kalau sudah terkoyak baru dia telan. Ya. Jadi kita lihat apa makanannya binatang itu, ya terkait dengan paruhnya, dengan giginya. Sama dengan misalnya burung Pak, kita lihat burung macam-macam kan, burung ada burung kakatua, laintong itu dia mematu, ada juga burung yang hanya makan tumbuh-tumbuhan saja. Jadi terkait dengan itu. Baik, kemudian terkait dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan halal ini, secara umum cukup banyak Pak. Ada 33 ayat dalam Al-Quran, setelah kami melihat, itu tempatnya dalam Al-Quran 33 yang terkait dengan halal ini. Terkait dengan halal. Tapi halal bukan hanya makanan saja, ya, terkait dengan berhubungan suami istri, apa halal tidak, itu ada juga itu, ya. Jadi kalau kita buka di searching, mencari kata halal, itu ada 33 ayat dalam Al-Quran. Nah, diantaranya adalah ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 88. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal dan baik, ya, dari apa yang telah direzekikan kepadamu oleh Allah. Bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa rezeki yang Allah berikan pada kita itu adalah bagian dari makanan Pak, yang kita mesti makan. Makanya jangan sekali-kali makanan yang kita makan itu bukan hak kita. Ya, ini perlu sekali. Jadi ini kita sudah mau menjaga sekarang ini, apa yang masuk ke mulut kita ini dijaga betul. Kalau ini kita lakukan Pak, masa insya Allah semua juga akan bagus, ya. Itu terkait dengan kejujuran. Dalil-dalil yang terkait dasar hukum perintah halal dan thayyib itu juga ada dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Di situ dijelaskan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi' khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi yang halal dan baik, ya, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya langkah-langkah setan itu adalah musuh nyata yang bagimu, ya. Di sini cukup banyak dalilnya, juga ada di surah Al-Baqarah ayat 173. Ya. Ini yang terkait dengan halal haramnya itu, ya, apa saja yang dihalalkan dan apa yang diharamkan, ya. Jelas di sini dalil-dalilnya yang terkait dengan hal tersebut. Disinilah kita lihat perintah mengkonsumsi produk yang halal. Ya, di dalil berikutnya ini terkait dengan apa yang dilarang. Ya, di sini dikatakan sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu satu bangkai. Ya, bangkai. Yang kedua darah. Yang ketiga daging babi. Ya, keempat binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ya, kemudian juga beberapa yang lain. Selanjutnya mari kita lihat terkait dengan hal tersebut, ya. Ya. Nah, yang kita bicarakan di sini Bapak dan saudara-saudara sekalian, sudah jelas, ya. Yang halal haram itu jelas. Yang kita mau jelaskan di sini yang subhat, ya. Al halalu bayyinun, al haramu bayyinun, ya. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Nah, produk olahan teknologi inilah yang disebut dengan subhat. Kita tidak tahu, ini yang perlu dilihat. Karena ada pertanyaan Pak, kenapa bukan sertifikat? Tidak usah nih sertifikat halal, tidak perlu. Yang perlu sertifikat haram. Karena haram itu sedikit Ji. Itu tadi, ya, ya, daging babi, bangkai, darah dan seterusnya kan tidak banyak Pak. Ya, kenapa bukan itu? Nah, tidak demikian, karena yang kita mau teliti ini adalah yang subhat, ya, supaya kita bisa menentukan, ya, mana yang
apa ya yang subhat itu, ya mana yang jadi mesti ada kejelasan begitu istilahnya. Nah, ini kita sudah ulang tadi terkait dengan dalil orang-orang yang beriman disuruh untuk makan yang rezeki yang baik-baik, ya. Kemudian terkait dengan kehalalan ini, maka statusnya mesti yang jelas halal dari statusnya, thayyib dari sifat bahannya, ya. Jadi apa yang kita makan itu adalah sesuatu yang thayyib. Thayyib itu artinya aman, sehat, bermutu dan bergizi, ya. Dan inilah yang menjadi gaya hidup orang sekarang, ya. Apalagi di masa Covid. Saya ingat betul, saya isi pengajian di sini sebelum Covid datang, Pak, ya. Saya sudah ingatkan dulu itu bahwa ini bukan lagi perpindahan dari binatang kelelawar, waktu itu saya jelaskan, ya, termasuk babi terhadap manusia, tapi sudah pindah ke manusia dan human to human, dari manusia ke manusia, ya. Sebentar kita lihat juga. Nah, perintah halal ini sederhana, Pak, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman kalau ada perintah dari Allah, apa yang dia katakan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, ya. Nah, kenapa kita dengar dan taat? Karena pasti kita lihat ada hikmahnya. Kalau kenapa kita dilarang makan bangkai? Karena bangkai itu banyak virusnya, banyak bakterinya yang akan memudaratkan kita. Kenapa kita dilarang untuk mengkonsumsi darah? Ada orang makan darah, Pak. Mungkin tidak langsung darah itu, tapi nanti berbentuk sosis, ya, berbentuk, maaf kalau di Jogja itu ada gudeg, ya. Di antara gudeg itu ada kayak daging, Pak, kayak ati. Itu bukan ati, itu bukan daging, tapi darah. Ya, hati-hati nih makan gudeg juga, ya. Nah, ini diharamkan oleh para ulama, ya. Iya. Karena apa diharamkan? Mudaratnya lebih besar. Mungkin manfaatnya ada, ya. Termasuk khamar, Pak. Kita minum khamar itu ada manfaatnya. Minum bir itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Nah, asas manfaat dan mudarat ini mesti kita dahulukan dulu adalah menghilangkan atau menghindari mudarat daripada mengambil manfaat. Itu asas daripada dalam agama kita, ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi kita meninggalkan dulu mudaratnya. Nanti mudaratnya hilang baru kita ambil manfaatnya, ya. Nah, sama dengan narkoba, Pak, ya. Narkoba, zat adiktif, ya, ya, kemudian sebagainya kita sudah jelaskan tadi ini, itu ada manfaatnya, tetapi mudaratnya jauh lebih besar. Apa manfaatnya narkoba itu? Oh, segar terus itu, Pak, ya, tidak pernah bisa ngantuk, pokoknya, ya, segar terus, fly terus, merasa enak terus, dia tidak rasa sakit, ya. Mungkin ada yang pernah merasakan di sini, ya, mudah-mudahan kita bertobat segera, karena mudaratnya jauh lebih besar, ya, mudaratnya jauh lebih besar dan resikonya. Maka mengkonsumsi produk halal, makanan yang baik, halal dan thayyibah, disebut dengan a better quality of food, ya, adalah lebih bagus dengan makanan yang sangat berkualitas, ya. Jadi kualitas ini mempengaruhi kita. Kita enak beribadah, kita enak beraktivitas, ya, ya, kita enak berdoa karena makanan yang kita makan adalah halal dan thayyib. Nah, coba kita lihat sekarang ini, ya, sebagaimana perintah Allah tadi, yang dilarang itu adalah babi, bangkai, darah, ya, kemudian termasuk juga khamar, binatang buas, kemudian bagian organ-organ manusia, ya. Ada sekarang, Pak, organ manusia itu dijual, ya, dijadikan santapan, dijadikan pangan, makanan, iya, iya, seperti plasenta, iya, tidak ngiri-ngiri, Pak, itu tidak jijik karena sudah jadi makanan begitu, ya, iya. Nah, kita coba lihat ini, ya, beberapa hal yang terkait dengan bahan-bahan yang diharamkan, ya. Ini kita teliti dulu ini, Pak, baru kita lihat apa kebutuhan kita sesungguhnya, ya. Misalnya mulai dari kanan kita lihat, ya, binatang buas, ya, seperti beberapa contoh di sini, ya, serigala, harimau, singa, itu diharamkan karena memang bukan makanan kita, ya. Di samping itu
juga beberapa produk lain. Kemudian produk-produk dari darah Pak. Dari darah itu bisa untuk membuat manisan, ya, membuat pencampur makanan, ya, kemudian apalagi media fermentasi, ya, campuran sosis, pembuat vaksin. Jadi vaksin ini Pak juga, ya, lagi rame sekarang ini, ya, itu bisa kita nanti tanyakan ya lebih jauh betapa dia mesti bukan dari barang haram. Ya, kalau dari barang haram masuk ke tubuh kita itu bisa menyebabkan banyak kemudaratannya. Kemudian bahan-bahan lain juga seperti khamar, ya, narkoba, ya, termasuk bapak-bapak ini mungkin yang mudah-mudahan bisa tersinggung positif Pak ya, rokok. Ya, rokok ini hampir sama dengan narkoba sebenarnya karena dia menyebabkan orang ketagihan. Ya, mudah-mudahan Pak saya doakan yang merokok segera berhenti. Saya doakan supaya rokoknya itu terasa pahit. Ya, kita berdoa Pak, berdoa pahit supaya kita tidak merokok. Ya, karena ini memudaratkan Pak. Iya, ya, ini supaya ada perubahan Pak. Kita perlu revolusi mental istilahnya ini, revolusi akhlak. Iya, revolusi akhlak bukan revolusi mental, revolusi akhlak ya. Iya, itu Pak. Ternyata rokok Pak itu ada penelitian 2 profesor. Itu filternya Pak, itu terbuat dari darah babi. Iya, supaya dia halus. Apa gunanya darah babi ini? Rupanya banyak sekali manfaatnya Pak. Itu untuk mengcapture itu menangkap racun-racun. Jadi kan itu nikotin ada racun. Jadi tidak sampai ke tubuh kita. Tapi fatalnya karena terbuat dari darah babi. Iya, nanti saya tunjukkan nanti kalau memungkinkan mau diskusi ada materi-materi. Jadi, kita jangan mengkonsumsi yang bukan sebenarnya kebiasaan orang beriman. Ya, orang beriman itu sami'na wa ta'na. Nah, ini banyak lagi, silakan nanti dilihat itu. Dan saya harapkan materinya nanti ini bisa di-share Pak. Kan bapak-bapak ada grup ya, grup di ini supaya nanti baca-baca di rumah. Bisa di telepon saya mau ditanyakan Pak, karena ini materi ini Pak banyak sekali. Ya, kebetulan saya alhamdulillah Pak disertasi doktor saya ini tentang sertifikat halal. Jadi saya belajar di Malaysia tentang ini ya. Jadi saya lihat, saya pelajari, wah ini perlu sekali supaya kita bisa mengambil manfaat Pak. Kalau ilmu kita menuntut mengambil S2, S3 baru tidak ada apa-apanya, tidak ada manfaatnya, untuk apa? Ya. Itu namanya kita tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, saya mengkaji itu Pak, bagaimana sertifikat halal di Malaysia, bagaimana sertifikat halal di Indonesia. Sekarang ada perubahan-perubahan lagi. Ini mau saya jelaskan lagi tambahannya, ya. Nah, ini bisa berseri sebenarnya ini Pak, kalau Bapak mau. Cuma saya lihat juga tergantung kebutuhan. Ya, beberapa tempat saya isi kajian subuh. Ya, ba'da subuh itu bagus, ya. Tapi ini maghrib bisa juga bagus. Setelah itu kita diskusi banyak. Kalau mata kuliahnya apa ini 16 kali tatap muka. Ini ada mahasiswa saya yang ikut ini, ya, terkait dengan ini kuliah manajemen industri produk halal. Ya, 16 kali Pak. Jadi pakai daring, kirimkan materi, diskusi, buat tugas. Ya. Jadi materi cukup banyak Pak, ya, untuk mengetahui, karena sekarang kita membutuhkan namanya halal knowledge, pengetahuan tentang halal. Jadi ada kasus begini Pak. Ada seorang haji, dia bilang saya 4 kali haji. Itu warungnya itu dia bilang ada petugas auditor halal memeriksa, mau dikasih warungnya ini sertifikat halal. Jadi diperiksa. Dibilang, "Nak, saya ini 4 kali haji. Jadi saya pastikan ini semua saya punya saya punya bahan-bahan di sini, alat-alat semua tidak bernajis, semua halal." Ya, bilang baiklah kalau begitu Pak Haji. Diperiksa nih Pak, semua bahannya dari mana, dagingnya dari mana. Setelah itu ditemukan satu kuas Pak. Kuasnya ternyata terbuat dari bulu babi. Ya, dikasih lihat Pak Haji, kita gunakan kuas selama ini Pak, itu dari bulu babi Pak. Ini Pak buktinya, dikasih lihat. Ya, wah kalau begitu jangan bilang-bilang sama orang ya. Jadi tidak ada kaitannya Pak, orang haji, orang apa dengan itu. Yang utama adalah pengetahuan kita tentang halal. Nah, inilah perlunya Pak kita. Ibu-ibu juga begitu. Ya, saya sarankan ibu-ibu kalau belanja nanti di mall atau di pasar di mana,
Ada apalagi bahan kemasan yang sudah dikemas atau perhatikan label halalnya. Kalau tidak ada label halalnya, apalagi buatan luar negeri, produk dari luar negeri, jangan coba-coba. Karena luar negeri sekarang ini yang namanya produk sangat canggih, Pak. Jangankan itu, kasus-kasus yang kita dengar seperti beras palsu, telur palsu ya, kemungkinan memang ada itu, Pak. Walaupun ada sebagian mengatakan hoax, ya, tapi dibilang hoax ternyata betul ada juga. Ya, jadi kita mesti hati-hati karena produk gampang dibuat sekarang. Ya, seperti yang terbaru ini, tidak apa-apa saya sebutkan di sini. Ada yang disebut produk Oreo. Pernah dengar Oreo? Pernah makan Oreo anak-anak? Hati-hati Oreo sekarang. Ternyata itu mengandung babi. Memang dia punya sertifikat halal, tapi kandungannya itu ingredientnya ada tertulis biasa di sampingnya, Pak, tahu? Ibu-ibu sekalian tahu? Tertulis komposisi. Ternyata mengandung pig. Ada pig atau pork, PORK. Itu artinya babi. Jadi hati-hati nih makan Oreo. Saya juga pernah makan Oreo, tapi kan kita tidak tahu. Kalau kita sudah tidak tahu, tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah tahu mengandung babi, baru kita masih makan, itulah yang dihukumi. Iya. Seperti bapak-bapak, mungkin tidak menyangka ibu-ibu pernah ke restoran makan babi, barangkali bapak ibu tidak sadar, nanti keluar, enaknya tuh tadi daging di, mungkin resepnya enak. Iya. Ternyata daging babi belakangan. Iya. Iya kan? Nah kalau begitu bagaimana nih? Lepak, tidak masalah, tidak lepak mau. Ya, penting kita tidak tahu. Ya begitu. Kecuali kalau tahu lagi, kita percepat sedikit. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan aturan-aturan yang prinsip sertifikat halal. Ya, pertama kita pastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam proses produksi adalah halal. Ya. Ya, saya kasih contoh. Ibu-ibu barangkali sini ada pagadek-gadek atau jual-jualan, katakanlah gorengan. Kasih contoh gorengan. Pisang goreng. Kita mesti lihat pisang goreng ini. Ini mesti dilihat, Pak. Paling tidak kita yakini dalam diri kita bahwa insya Allah halal, walaupun belum disertifikasi. Pertama ada pisangnya, tak? Pisang ini tidak usah disertifikat karena pasti halal. Yang penting jangan ambil pisang curian dari pasar di situ, apa namanya, pasar apa sebenarnya itu? Tak mau ya. Pisang halal. Yang perlu diperhatikan campurannya, minyak gorengnya, tepung, terus pakai gula. Biasakan kita makan pakai gula kan? Nah, 3 ini namanya kemampu telusuran, traceability namanya. Ditelusuri, pisangnya oke, halal. Kita lihat lagi minyaknya. Oh, minyaknya ada di label halalnya. Kita sebut misalnya, katakan tidak apa-apa sebut Vilma. Ya, atau merek apa? Ada nih halalnya kan? Checklist. Kemudian tepungnya, tepung pabrik terigu, ada tomi halalnya itu, aman. Gulanya juga ada label halal gula kan? Kalau kita beli itu ada label halalnya, aman. Sudah aman, Pak. Begitu ji. Ya, jadi ini namanya kita pastikan semua bahan yang digunakan halal. Yang kedua, memastikan bahwa tidak terjadi kontaminasi. Sekarang tadi itu pisang goreng, kemudian bahan-bahannya halal semua. Tapi piringnya kena najis, misalnya dari najis apalah, atau dari najis babi, ya kena misalnya, maka itu tidak boleh. Jadi yang dimaksud halal itu mulai dari proses pembuatan bahan baku, pembuatan sampai proses disajikan sampai di meja makan, semua prosesnya halal. Yang terakhir, yang ketiga, memastikan bahwa proses produksi halal dapat berjalan berkesinambungan. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi sertifikat halal itu terkait dengan implementasi sistem jaminan halal. Jadi tadi seperti itu Pak Haji, ada yang menjamin misalnya, saya jamin ini saya punya proses semua bahan-bahan halal. Apalagi kalau sudah diperiksa auditor halal, oh betul. Ya. Jadi ini pengetahuan kita ini perlu sekali tentang ini. Nah, ini terkait dengan proses yang kita sebut tadi, bahan-bahan, terus sumber bahannya dari mana, prosesnya bagaimana, fasilitasnya, piringnya, mangkoknya, sendoknya, ya. Kemudian jaminan konsistensi, penggunaan bahan terus menerus, itu jaminan namanya. Nah, inilah manfaatnya, Pak. Manfaatnya disebutkan dari apa manfaat sertifikat halal itu? Ya, pertama memenuhi hak konsumen muslim untuk mendapatkan produk yang terjamin kehalalannya. Yang kedua,
bentuk kepatuhan terhadap aturan negara. Sekarang aturan negara Pak, kita sekarang ini ada undang-undang, satu-satunya di dunia Pak yang ada undang-undang halalnya coba Indonesia. Namanya Undang-Undang JPH, Jaminan Produk Halal, ya, nomor 33 tahun 2014. Bayangkan Pak, 2014, berarti sekarang sudah berapa? 6 tahun Pak. Sekarang 2022, sudah 6 tahun berjalan. Nah, banyak orang belum tahu, ya. Ya, nah ini perlu. Jadi ini sebagai dasar pencantuman nanti kalau sudah ada dalam izin pencantuman logo halal, ya. Jadi ini yang perlu kita jelaskan. Nah, ini ada situasi perubahan. Saya mau jelaskan perkembangan tahun 89 pertama kali Indonesia belum ada undang-undangnya. Setelah 17 Oktober 2019 diberlakukan. Ya, dulu langsung LP POM MUI ke Majelis Ulama. Sekarang ada lagi 3, ada Lembaga Pemeriksa Halal, ada Majelis Ulama, dan ada BPJPH, Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal. Ya, sekarang dibawa ke Menak Pak. Produk halal ini dibawa Departemen Agama. Ya, dulu tetap MUI juga berperan sebagai fatwa halal. Ini sejarahnya, ya, sejarah. Ketika itu hari Kamis 25 September 2014 sidang paripurna DPR menyetujui rancangan undang-undang tentang jaminan produk halal disahkan menjadi undang-undang, ya. Maka 17 Oktober 2014 oleh Presiden SBY itu ditandatangani, ya, menjadi undang-undang jaminan produk halal, ya. Demikian, ya. Dan ini sudah berlaku sampai sekarang, ya. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan jaminan produk halal. Adanya perlindungan bagi konsumen, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, dan serta profesionalisme. Ya, semua ini kalau dijamin ini makanan kita, insya Allah menjadi bagus Pak. Ya, menjadi bagus. Ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan di atas. Tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal itu, ya. Jadi ada kenyamanan, keamanan, keselamatan, kepastian ketersediaan produk halal, meningkatkan nilai tambah. Jadi nilai ekonomi juga akan berputar dengan bagus dengan adanya produk halal ini karena orang makin bagus, ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam produk-produk ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian adalah sejumlah produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, barang gunaan, ya. Termasuk ibu-ibu yang saya mau ingatkan, kosmetiknya Bu. Ini banyak sekali masalah di situ, ya, terkait dengan itu, dan gampang sekali terjadinya kontaminasi, ya, terjadi kontaminasi dari bahan-bahan haram itu, ya. Ya, terkait dengan subahat itu sendiri. Jadi kita antisipasi ini barang-barang impor karena kita tidak tahu, ya, prosesnya, bahan bakunya, ya, dan bahan baku penolongnya, ya. Ini nih yang perlu dicek dengan baik, ya. Bahan-bahan yang meliputi makanan, minuman, kosmetik, produk kimia dan sebagainya, ya. Jadi kita mesti mengetahui betul penetapan kehalalannya yang masih subhat. Subhat itu artinya ragu-ragu, ya. Ya, ragu-ragu, ya. Nah, ini kita lihat sistem sertifikasi halal di Indonesia saat ini, ya. Mulai ada regulasi, kemudian ada standar pengukuran halal, ada standar halal, lembaga pemeriksa halal, lembaga akreditasi halal, dan kemudian market, ya, atau pasar di mana orang berjual beli dan sampai pada ke konsumen. Ini yang terkait dengan hal tersebut. Jadi ini cukup prosesnya cukup panjang, ya, untuk memeriksa ini. Mari kita lihat Pak, daging-daging ini, ya, daging babi ternyata tinggi asam lemaknya. Jadi ini hikmahnya kenapa kita ini dilarang makan itu. Termasuk non muslim sebenarnya kalau mereka tahu, mereka tidak makan Pak. Ya, karena ini barang sudah dilarang oleh Allah, gitu, ya. Karena Allah lebih tahu tentang makanan itu. Nah, ini yang saya pernah jelaskan di awal-awal di masjid kita ini, ya, bahwa ternyata epidemik itu terkait juga dengan corona ini, itu kemungkinan besar itu dibawa oleh babi. Ya, babi sebagai inangnya keluar masuk ke manusia. Ya, ini beberapa peneliti sekarang lagi meneliti masalah ini, ya. Kemudian ini yang kita lihat tadi, manfaatnya babi itu banyak sekali ternyata Pak. Iya.
Jadi kalau kita bertanya, kenapa paling Allah menciptakan babi? Ya, maka jawabannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingin diketahui di antara kita ini siapa yang paling bagus amalnya. Maksudnya ketika kita dilarang, kita sami'na wa ta'na. Ya, coba lihat babi Pak, dagingnya, ya bisa jadi apa ya, bakso, bisa jadi ham, bisa jadi asam amino, bisa jadi ya macam-macam. Lemaknya bisa jadi campuran sosis, ya, tulangnya bisa jadi kuah bakso, ya, kemudian bisa jadi kalsium, ya, termasuk susu untuk anak-anak kita, bayi. Mungkin ada di antara bapak ibu yang punya anak bayi yang masih minum susu, hati-hati, periksa baik-baik. Kadang-kadang kalsiumnya itu dari kalsium tulang babi. Makanya semua intinya produk yang dikemasan, yang dikalengkan, yang di apa itu mesti ada sertifikat halalnya. Kalau enggak, jangan coba-coba. Ya, sebab berisiko Pak. Apalagi luar negeri. Ya, termasuk AMDK, air minum apa itu? Ya, dalam kemasan. Ya, yang perlu titik kritisnya di situ adalah filternya, filter karbon aktif. Coba diperhatikan itu. Ya, filternya Pak. Ya. Jadi kalau Bapak punya langganan atau Bapak sendiri pengusaha air minum, galonnya itu mesti lihat filternya. Saya tanya Pak, itu langgananku dulu. Saya tanya, ada ini sertifikatnya? Oh ada ini Pak Ustadz. Ya. Kalau tidak Pak, bukan berarti kita langsung vonis, haram kau itu menurut pengajian di Nur Alamin itu. Kalau tidak ada sertifikat halalnya berarti haram. Tidak, cuma tidak dijamin kehalalannya. Ya. Dan keboleh jadian bahwa filternya itu dari tulang babi, karena filter itu bisa macam-macam Pak, bisa dari serat karbon aktif, maksudnya bisa dari kayu, bisa dari tempurung, tapi ini sudah langka. Yang banyak sekarang tulang, bisa Pak tulang sapi, tulang kambing, tapi mesti dilihat lagi nih apakah sapinya dulu itu disembelih dengan cara Islam. Kalau luar negeri yang dominan non muslim, mana ada disembelih sapi atau kambing dengan bismillah, tidak kan? Pasti orang non muslim tidak begitu kan? Ya, maka haram juga sama Ji. Apalagi tulang babi. Tulang babi itu banyak sekali Pak. Ya, apalagi bulunya Pak. Indonesia ini ada datanya tahun awal-awal tahun 2000-an, kira-kira 15-20 tahun lalu, itu mengimpor, mendatangkan bulu babi ke Indonesia sekitar 300 ton per tahun. 300 ton Pak, miliar itu Pak. Tapi bukan langsung kayak bulu begitu, dalam bentuk produk, misalnya kuas alis ibu-ibu untuk apa itu, makeup lah, ada kan? Terus untuk apa itu, membuat apa itu, kalau kue ya kan, atau pakai kuas kan biasanya kan? Iya. Nah bagaimana kita tahu ini kuas ini bulu babi atau bukan? Caranya mudah, ambil satu kuasnya, cabut, baru bakar. Kalau bakarannya itu sama dengan kita membakar kita punya rambut, baunya berarti bulu binatang. Terus biasanya pangkalnya tebal, ujungnya tipis, begitu rambut Pak. Iya. Dan yang paling spesifik, perhatikan baik-baik, bulu babi itu ujungnya bercabang 3. Bulu babi itu ujungnya bercabang 3. Kalau Bapak ini atau saya mungkin ada jenggot atau rambut, biasanya kalau anu bercabang 2, atau ibu-ibu ya, bercabang 2 itu bercabang biasanya itu biasa dipotong. Ya kan gitu. Ya. Babi itu bercabang 3 bulunya, ujungnya. Iya. Kalau kulitnya itu ada 3 titik, 1, 2, 3 kayak 3, itu tandanya. Ya, jadi ini juga apa sih namanya, kulit ini macam-macam produknya kan, bisa jadi dompetnya bapak-bapak, sepatunya, tas, ya tasnya ibu-ibu, kan biasa dari kulit kan. Wah bagus kulit ini, ternyata yang kita pakai kulit babi, la ilaha illallah. Gimana nih itu ya? Jadi keharaman ini Pak bukan yang dimakan saja, yang dipakai juga. Ya makanya mempengaruhi doa. Ada doa kan? Ada orang berdoa dalam hadis ini, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, berdoa siang malam, tapi tidak kabulkan doanya karena makanannya makanan haram, minumnya minuman haram, pakaiannya pakaian haram. Wa iyadzubillah. Ya, kita berdoa Pak, mudah-mudahan nih yang haram kita tidak sadar ini keluar semua, supaya doa kami diijabah ya Allah. Iya, kita berdoa ini tidak ijabah karena ada sesuatu yang haram dalam tubuh kita. Jadi coba lihat Pak ini Pak, belum lagi masalah darah, jeroan, ya, tulang, gelatin. Nah semua ini kalau mau dilihat Pak, kalau saya jelaskan semua ini, tidak ada nih kayaknya produk yang tidak ada bersentuhan dengan bahan-bahan haram semua. Makanya perlu sekali memang diteliti. Makanya seperti kami orang sains,
orang teknologi itu berpadu dengan ulama supaya tahu, karena ulama kan udah tahu ini sains, kita beritahu, oh begini begini, oh ya betul kalau begitu ini jatuh hukumnya, ini subhat, ini haram, ini halal, begitu. Jadi menentukan yang halal haramnya itu Pak tetap ulama yang memiliki kapasitas itu, dewan fatwa kalau di kita ya. Iya, itu seperti coba lihat ini sekarang. Ya, ini makanan-makanan yang sering ini kita tidak sadar Pak, kan enak ini, ada es krim, iya, jello, sosis, hamburger, Pizza Hut berkali. Tapi kalau Pizza Hut kita disita halal. Jadi ini kesadaran juga ini orang-orang dari luar. Mereka ada McDonald, KFC, burger, itu sudah punya sertifikat halal karena dia antisipasi memang. Dia tidak mau. Kan yang bekerja situ juga orang Islam kok dong. Gitu. Yang diambil memang standarnya ayam atau apa memang yang sudah disembelih secara halal. Ya, makanya kami di sini di Sulsel juga ada namanya organisasi Juleha. Juleha itu juru sembelih halal. Nah, kita di sini Pak kalau bisa nanti ada pelatihan, ada yang ikut. Paling tidak berapa orang yang nanti menjadi juru sembelih di sini kalau ada kurban. Jangan sembarang Pak, ke depan tidak boleh lagi orang sembarang yang menyembelih. Bilang, ini kan ada ustaz bisa menyembelih. Bismillah. Oh, belum tentu, jangan. Karena ada syarat-syaratnya, ketajaman pisaunya, bagaimana caranya itu disembelih, ya, di mana dipotong, ya, berapa yang urat yang mesti terpotong. Setelah dipotong, ya, tidak langsung dikuliti, masih goyang-goyang, biasa ekornya sudah dikuliti. Berarti ini nanti binatang jadi bangke Pak, karena dia mati bukan karena dipotong tadi itu. Akhirnya kan ya burung mati masih goyang-goyang, dia dipotong karena apa? Mati karena dipotong. Kakinya masih hidup dipotong, biasa begitu Pak. Karena yang juru sembelihnya mau sekali banyak proyeknya, di sini mau memotong, di sana mau memotong juga kan, mau cepat kan? Paling tidak boleh Pak, ini hati-hati. Jadi mesti kita punya di sini juru sembelih halal Pak. Kalau mau nanti insya Allah mudah-mudahan kita ada pelatihan, kita panggil wakil-wakil dari masjid minimal 3 orang, 5 orang, supaya nanti kalau ada penyembelihan Pak itu yang ditunjuk, jangan orang dari luar. Karena apa? Banyak kesalahan-kesalahan dalam penyembelihan. Di antaranya apa? Ketika penyembelihan itu sudah baku atur. Kalau kau sembelih, kau yang ambil kepalanya, nah. Makanya biasa kalau dia sudah tahu bilang ini kepalanya bagianku, dia kasih geser-geser sedikit ke bawah supaya banyak dagingnya. Iya, itu kan tidak benar Pak. Kan ada titiknya mesti dia potong kan? Ya itu begitu. Oh ini kau bagianmu, tidak boleh Pak. Termasuk misalnya menyembelih, dibilang kalau kamu potong ini nanti kulitnya bagianmu, itu tidak boleh. Karena semua dengan korban itu kulit, bulu, daging itu semua utuh. Nanti setelah itu kalau selesai mau kan tidak mungkin juga pengurus masjid mau ambil itu, mau diapa itu kulit misalnya. Ya bisa saja dikumpul, dijual, dikembali lagi masuk sebagai infak. Ya, tetapi yang paling utama adalah memang tidak boleh. Memang penyembelih itu digaji. Gajimu satu kali potong 50.000 satu sapi misalnya contoh, atau 100.000, ya sudah, ya tidak boleh ambil. Nanti kalau mau dapat pembagian ya lain urusannya. Jadi begitu Pak. Ini perlu banyak hal yang perlu kita ketahui. Ini terdapat produk ini ya. Nah, jadi makanan kita ini mesti berkualitas, aman, sehat, bergizi dan terjamin. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Ini keikutsertaan masyarakat juga perlu. Ya, tentang jaminan produk halal ini mesti yang beredar mesti kita ada pengawasan produk, ya. Kemudian apalagi ada antara produk penyajian antara produk halal dan tidak halal itu mesti dipisah.